Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca bersama sebuah buku yang lumayan fenomenal dari salah seorang tokoh yang juga fenomenal sekali, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi. Judul buku beliau dalam bahasa Arab itu bernama Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul Bagaimana Memahami Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Buku ini akan kita baca bersama-sama tentang isi yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan berbicara pada bab 1, yaitu kedudukan sunnah dan kewajiban kita terhadapnya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Baik. Baik, bab 1 kita akan bahas tentang kedudukan sunnah dan kewajiban kita terhadapnya, serta bagaimana kita berinteraksi atau berta'amul kalau bahasa Arabnya dengan sunnah. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam, ajaran Islam itu bersumber dari dua sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek dan penerapan ajaran Islam. Kalau kita membaca tentang Al-Quran, kita wa aqimus salata wa atuz zakah, bagaimana iqamatus shalah itu dilakukan. Nah, itu kita tidak bisa melakukan sholat tanpa terkecuali kita harus merujuk kepada as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kita tidak bisa, saya ulangi lagi, kita tidak akan pernah bisa merujuk kepada sebuah hadis atau mengetahui tata cara pelaksanaan zakat kecuali melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oleh karena itu, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang Al-Quran, maka kita harus memahaminya melalui penafsiran atas Al-Quran itu, yaitu melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran itu telah teraktualisasikan di dalam Sunnah An-Nabawiyah. Oleh karena itu, definisi dari sunnah, definisi dari al-hadis adalah kullu ma udhifa ilan nabi. Ini perlu kita pahami definisinya. Kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi? Di antaranya perkataan. Semua perkataan Nabi adalah hadis. Au fi'lin, atau perbuatan Nabi. Semua perbuatan Nabi adalah hadis. Au taqririn, atau persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini ada beberapa metode-metode agar kita dapat memahami Al-Quran dan hadis dan Islam secara utuh itu dengan baik, tidak salah. Pertama adalah manhaj komprehensif, manhaj syamil, kulli. Manhaj ini mencangkup seluruh aspek manusia, tulan wa ardon wa umkon. Seluruh aspek kehidupan manusia, baik panjang, lebar, dan dalam. Panjang, lebar, dan dalam ini kalau bahasa Arabnya disebut juga dengan salah satu ab'adin. Ada panjang, ada lebar, ada dalam. Maksudnya apa?
bahasa Indonesianya 3D, 3 dimensi. Maksudnya apa oleh Yusuf Qaradawi ini? Jadi sunnah itu mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Didefinisikan oleh Yusuf Qaradawi, ditakwilkan oleh Yusuf Qaradawi, panjang di sini adalah rentangan waktu secara vertikal dari kehidupan manusia, dari kematian dan kelahiran, itu semua ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengurusi bayi yang baru lahir, ya. Kemudian bagaimana bagaimana kita mengurusi jenazah yang akan dikuburkan, itu semua ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik tata cara pelaksanaannya, bahkan sampai akhlak, bagaimana akhlak kita ketika ada orang meninggal. Ya. Ketika ada orang meninggal, bagaimana akhlak kita, itu ada semua di dalam hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan lebar di sini artinya rentangan horizontal yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya, seperti itu bisa jadi di rumah, di pasar, di masjid, di jalanan, pekerjaan. Semuanya harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai guide, sebagai petunjuk, ya, bagi kehidupan kita. Kemudian kedalaman ini mencangkup tubuh, akal, ruh. Jadi sunnah ini mencakup bagaimana kita mengurusi tubuh kita, bagaimana kita mengurusi akal kita, bagaimana kita mengurusi ruh, spirit kita. Ya. Berikutnya, manhaj yang seimbang, yaitu ciri manhaj ini adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara ruh dan jasad, akal dan kolbu, dunia dan akhirat. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat, ya, yang satu orang ingin berusaha terus-menerus qiyamul lail, bekerja beribadah terus-menerus tanpa bekerja. Yang satunya ingin puasa selama-lamanya, nggak mau makan. Yang satu lagi nggak mau menikah, ya, menjauhi perempuan. Kemudian ini ucapan Rasulullah SAW, "Ama anni akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Sungguh aku ini orang yang paling takut kepadamu, kepada Allah, dan orang yang paling bertakwa orang yang paling bertakwa dari antara kalian kepada Allah. Walakini asumu wa aftur. Ya. Tapi aku puasa, aku juga makan. Wa akumu wa arkut, aku juga bangun, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Ya, Rasulullah juga menikah. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan barang siapa yang benci atau terhadap sunnahku, maka bukan daripadaku. Ya. Ini maksudnya apa? Kita memahami sunnah itu balance. Jangan dunia terus tanpa akhirat. Atau sebaliknya, akhirat terus tanpa dunia. Itu tidak betul. Kita harus bisa melakukan balancing. Keseimbangan antara keduanya. Gitu. Nah, ini coba sesekali mungkin di ayat ini, di hadis ini, coba kalian baca, kalian coba-coba untuk kasih harokat gitu ya. Cuman ini jangan dibaca faman rohiba. Ya, ya ini faman rohiba an sunnati falaysa minni. Baik, berikutnya. Ini ketika Abdullah bin Ammar berlebih-lebihan dalam puasa qiyamul lail tilawatul Quran. Jadi dia puasa dari pagi sampai maghrib, kemudian habis puasa paginya, malamnya itu bangun, enggak tidur sama sekali. Ya, setelah itu paginya lagi ketika puasa dia baca Al-Quran, sholat sunnah dan lain-lain. Sampai mungkin dia tidak berhenti sama sekali. Lah kapan makannya itu ya? Saya juga bingung. Kapan bekerjanya gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan lakukan sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kata beliau, "Inna li badanika 'alaika haqqan." Tubuhmu itu, bagimu itu ada haknya, ai farraha, atau dalam istirahat. Wali ainika 'alaika haqqan. Dan bagi matamu itu juga punya hak, ai fin naum, atau dalam ketika tidur. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan untuk keluargamu itu juga ada hakmu, hak mereka gitu ya. I fil imta wal mu'anasa, atau dalam kamu menyenangkan hatinya gitu ya. Wali zawarika 'alaika haqqan. Dan untuk tetanggamu itu semuanya itu juga punya hak. Orang-orang sekitarmu itu, tamumu juga ya.
Ai fil ikram wal musyarakah, ya, dalam menghormati mereka dan mengajak mereka ngobrol gitu ya. Atau mereka menemani mereka gitu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Kata-kata terakhir ini yang perlu kita perlu kita pahami. Fa'ati, maka berikanlah semua yang berhak itu haknya. Mata berikan haknya, telinga berikan haknya, nafas jangan sampai ditutup mati ya kan. Berikan haknya, mulut berikan haknya, qalbun berikan haknya, perut berikan haknya. Ya, semuanya berikan haknya. Seperti itu. Kemudian manhaj yang memudahkan, tidak menyulitkan, gitu ya. Misalkan, kalau Anda lihat di dalam Al-Quran, di dalam itu ketika Bani Israel itu tidak kufur kepada Allah dan menyembah ijl, menyembah keledai, gitu ya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam memerintahkan kepada mereka, hukuman untuk mereka apa? Faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Jadi hukuman untuk orang yang kufur itu adalah bunuh dirimu sendiri. Itu hukum-hukum Taurat dan Injil di masa yang lalu. Ada orang yang meninggalkan hari Sabat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum langsung menjadi apa? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera ya, jadilah kera. Nah, itu hukum yang lalu. Tapi untuk yang sekarang Allah memudahkan bagi kita semua ya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ini innallaha lam yab'atsuni mu'anitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman yassaran. Tapi Allah mengutusku untuk memudah dan mengajarkan. Ini perkataan Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Abu Musa dan Mu'az bin Jabal. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tanafaru ya. Kemudian berilah kabar gembira, jangan menyebabkan mereka menjauh. Wala tatawa'a wala takhtalifa, dan senantiasa kalian bersepakat dan jangan kalian bertengkar. Ya, dipermudah semuanya. Baik, ini kewajiban kita kaum muslimin terhadap sunnah ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa Al-Quran As-Sunnah ini adalah tafsir yang paling utama bagi Al-Quran ya. Karena kita tidak bisa merujuk pada tafsiran Al-Quran yang paling otoritatif kecuali dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak tafsir-tafsir yang mengutip hadis-hadis Nabi. Misalkan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir itu sebelum ketika mereka mengutip ayat, mereka pasti menyantumkan hadis-hadis itu. Kalau seandainya hadisnya tidak ada yang berkaitan dengan ayat tersebut, maka dikutip pernyataan para sahabat ya terkait dengan ayat tersebut. Nah, kita diwajibkan untuk berusaha memahami sunnah ini ya. Maka kita harus berusaha memahami sunnah sebagaimana ia, bukan pemahaman yang dipalsukan atau pemahaman yang dipalsukan. Baik, ini ada 3 penyakit yang menyebabkan kita tidak atau menyebabkan pemahaman kita terhadap sunnah itu salah. Yang pertama, ya, ini ada hadisnya. Ya. Yahmilu hadzal ilmu min kulli khalafin uduluhu. Ya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Jadi akan membawa orang yang adil itu ya, orang-orang yang adil itu akan membawa di belakang mereka ilmu ya. Yunfuna anhu, tapi ada orang-orang yang menolak ilmu itu, ilmu yang dibawa oleh orang-orang yang adil. Siapa orang-orang yang menolak ilmu itu? Yaitu yang pertama, kelompoknya adalah tahriful ghalin. Orang
yang atau penyimpangan orang-orang ekstrim yang menyimpang. Ya. Wa intihalul mubtilin, wa intihalul mubtilin, dan manipulasi kaum sesat, wa ta'wilul jahilin, dan penafsiran kaum jahil. Ini dijelaskan penyimpangan kaum ekstrim ini sejak awal sudah ada, yaitu yang disebut dengan Khawarij. Mereka sangat ekstrim sekali sampai mengkafirkan ya banyak sekali sahabat, murtakibul kabirah. Ya. Juga kaum ekstrim Syiah itu juga ekstrim sekali, mendewakan Ali dan kemudian mengkafirkan sahabat yang lain, ya, karena dianggap sahabat yang lain menggosok kekhalifahan. Ini hadis Rasulullah. Iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhilah bersikap berlebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Orang-orang sebelummu itu hancur karena berlebihan dalam masalah agama. Manipulasi orang-orang sesat ini juga bahaya, ya. Mereka orang-orang sesat ini suka sekali membuat ya bid'ah-bid'ah yang mana bid'ah-bid'ah itu tidak ada di dalam usul atau pokok-pokok ajaran Islam dan tidak ada di dalam furuk-furuknya, ya. Bahkan mereka akan dengan mudah mengutip hadis-hadis yang dhaif atau hadis yang palsu sekalipun untuk dijadikan sebuah amalan. Ya. Sehingga ya ada ini Yusuf Qaradawi mengungkapkan Yusuf Qaradawi mengungkapkan ini ada orang-orang yang sesat itu ya. Ya. Nah, kita harus hati-hati agar kita tidak tersesat di antaranya yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi di sini, bahwa kita harus melihat, berhati-hati dengan periwayatan, dengan sanad, ya, agar kita mampu menelusuri perawi itu, apakah perawi yang diungkapkan oleh seseorang itu thiqah, jujur, dan dobit, adil. Saya tidak bermaksud untuk menghina, ya, tapi saya pernah menemukan sebuah ungkapan di internet bahwa salawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman ala habibina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu, ya. Salat apa itu namanya itu? Itu katanya ya, itu berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya tidak mempermasalahkan isi dari salat tersebut, tapi ketika salat itu dinisbatkan kepada salah seorang sahabat, ya, dan sahabat dan dia sebut seorang nama yang mana nama itu kemudian dianggap sebagai sahabat, padahal itu tidak pernah ada sahabat dalam sebuah riwayat yang mengatakan namanya adalah beliau itu. Sehingga ini termasuk apa namanya? Bid'ah. Maka kita harus hati-hati dengan bid'ah yang menganggap ini adalah amalan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penafsiran orang-orang jahil, ya, ini penafsirannya bisa jadi dia memahami bahwa itu adalah benar, padahal itu salah. Dia menjadikan orang-orang ini biasanya menjadikan yang muhkamat itu menjadi mutasyabih, atau sebaliknya menjadikan yang mutasyabih untuk menjadi muhkamat, dan sehingga terjadilah fitnah di kalangan umat Islam. Baik, kami lanjutkan bahwa penafsiran ya yang ketiga ini penyebabnya adalah penafsiran orang-orang yang jahil. Ya, karena ayat-ayat yang muhkamat dianggap mutasyabih, yang mutasyabih dianggap muhkamat. Ayat-ayat yang jelas, sudah jelas pasti dianggap ayat ini menimbulkan ternyata masih bisa diotak-atik, ya. Atau ayat-ayat yang mutasyabih itu dianggap muhkamat. Contoh misalkan ayat-ayat yang muhkamat dianggap mutasyabih, misalkan walidzakari mithlu hadzil unthayain, dan bagi laki-laki, ya, seorang laki-laki itu satu orang wanita, satu orang laki-laki itu jatahnya seperti dua perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 50 gitu ya, dua orang perempuan dapat 50, laki-laki dapat 100. Ini dalam hukum waris sebenarnya. Nah, mereka otak-atik seolah-olah
seolah-olah ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain ya itu tidak bisa diterapkan pada masa sekarang karena berbeda atau bertolak belakang dengan teori kesetaraan gender. Nah, itu kan tidak bisa kita mengotak-atik ayat dengan pemikiran setiap orang, gitu ya. Baik-baik, sebelumnya. Nah, ini karena orang-orang itu tidak memiliki pemahaman yang benar ya terhadap Islam. Baik. Ini pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh bahwa perlu pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Rasulullah berkata apa? Ya, secara sharihul ma'qul itu harus kita pahami sebagaimana ia, bukan kita otak-atik gitu ya. Tanpa berlebihan ataupun kekurangan. Jangan diperluas kata-kata beliau atau diberi maksud yang macam-macam atau dipersempit sehingga tidak memenuhi tujuannya gitu ya. Nah, dalam Islam, dalam sejarah Islam itu ada kelompok-kelompok seperti Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidhah. Itu mereka adalah kelompok-kelompok yang penuh dengan bid'ah dan apa yang mereka fahami itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sunnah an-nabawi. Ya. Caranya pertama, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis. Agar kita tidak menyimpang, tidak salah dalam memahami sunnah, pertama, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis. Bagaimana sebuah hadis itu bisa disebut sahih? Ya. Ketika kita bisa menemukan sebuah hadis, ya, hadis sahih, yaitu sebuah hadis yang di situ marwahul adl ya min ghairi syududin wala illah ya mattasala sanaduhu marwahul adl wa tasala sanaduhu min ghairi syudud wala illah yang meriwayatkan itu tidak orang yang adil dalam agama, orang itu tidak fasik, tidak pernah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Ini hadis-hadis sahih. Ciri-cirinya. Kemudian ittisalus sanad, sanadnya bersambung bahwa orang ini pernah bertemu dengan ini, orang ini pernah bertemu dengan orang ini. Ya. Tidak tiba-tiba saya berkata, Soekarno berkata bahwa, nah kalau saya berkata Soekarno berkata bahwa, itu menyatakan menunjukkan bahwa saya orangnya itu sanadnya tidak bersambung. Kenapa? Karena saya tidak pernah bertemu Soekarno. Kecuali kalau saya katakan saya mendengar Soekarno berkata, saya mendengar Bu Megawati anak Soekarno berkata bahwa bapaknya pernah berkata. Nah, itu baru sanadnya bersambung gitu ya. Kemudian tidak ada syudzud wala illah, itu ada dalam ilmu hadis. Baik. Kedua, dapat memahami dengan benar nas-nas yang berasal dari Nabi sesuai dengan pengertian bahasa Arab. Jangan diartikan dalam bahasa lain. Ya. Bahasa Arab bukan bahasa Arab modern. Bahasa Arab Quraisy. Ya. 14 abad yang lalu. Kalau tidak Anda pahami, berarti Anda perlu menafsirkan sesuai dengan bahasa Arab yang lalu. Misalkan ada kata-kata taswir, misalkan. Itu kan artinya menggambar atau memahat juga bisa. Nah, ketika Rasulullah melaknat musawwir, orang yang melakukan taswir, itu jangan diartikan pada masa modern, yaitu orang yang melakukan fotografer, orang fotograf. Ya, itu dianggap dilaknat oleh Allah. Itu kan tidak diartikan, tidak dipahami dengan pengertian bahasa Arab yang benar. Dan dalam rangka konteks hadis tersebut diucapkan oleh beliau. Kenapa kok beliau mengucapkan hal itu gitu ya. Kemudian kita perlu memastikan juga. Baik. Lanjut. Ada terpotong sedikit. Baik.
Ketiga, ya, memastikan bahwa nas tersebut tidak bertentangan dengan nas lain yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya, atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan usul, dan juga tidak dianggap berlawanan dengan nas yang lebih layak dengan hikmah tasyri'. Ya. Jadi jangan sampai hadis yang kita pahami itu ternyata memiliki musuhnya. Jadi nas ini bertentangan dengan nas ini. Sebenarnya nas dalam Al-Quran dan hadis itu tidak pernah bertentangan. Hanya saja secara nampak itu bertentangan. Ya, padahal sebenarnya kita bisa lakukan tauqif atau perpaduan antara keduanya. Itu nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Baik. Juga kita harus memahami ini nas qot'i atau tidak. Ada hadis itu yang qot'iyus subut, qot'iyud dilalah. Atau teks Al-Quran ya. Ada qot'iyus subut, qot'iyud dilalah. Qot'iyus subut, yang kedua qot'iyus subut, dhonniyud dilalah. Yang ketiga dhonniyus subut, qot'iyud dilalah. Yang keempat dhonniyus subut, dhonniyud dilalah. Apa itu? Wah, ini pembahasan yang lain. Yang intinya nanti itu kita bahas nanti ya. Mungkin nanti ada segmen lain saya akan jelaskan. Yang penting ini bahwa nas tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas lain aqwa minhu, yang lebih kuat darinya. Ya. Baik, berikutnya. Sunnah yang dijadikan patokan di bidang tasyri' dan dakwah. Ya. Pertama, kita harus tahu untuk sunnah ya, yang dijadikan pijakan itu harus sunnah yang berpredikat sahih atau hasan. Sangat baik atau yang baik. Sedangkan yang dhaif harus kita tinggalkan. Oke. Nah, para ulama berpendapat untuk masalah ini, namun untuk berkaitan dengan fadail amal, zikir, raqaiq atau targhib wa tarhib, anjuran dan cegahan, itu beberapa ulama memperbolehkan kita untuk jadi kita menggunakan hadis untuk dakwah, untuk akhlak, masalah akhlak, ya, untuk zikir, ungkapan-ungkapan halus, anjuran cegahan, ini baik, ini buruk, itu diperbolehkan oleh sebagian ulama dalam masalah-masalah ini tidak menyangkut ilmu fikih dan ilmu akidah. Namun, ya, ada ulama juga yang keras. Kita tidak boleh sama sekali meriwayatkan hadis dhaif ya untuk kepentingan apapun kecuali untuk menentukan ini salah, ini hadisnya dhaif. Ya. Baik. Ini nah, tapi dalam bidang akhlak tadi, kita juga tidak diperbolehkan menggunakan hadis palsu. Yang diperbolehkan tingkatan hadis itu hanya dhaif untuk masalah akhlak yang tidak mencangkut pada hukum dan akidah. Tapi, ya, dan ini juga ada pernyataan dari Yusuf Qaradawi bahwa menolak hadis sahih sama dengan menerima hadis palsu. Jadi jangan sampai sekali ada hadis sahih dan kemudian kita tolak. Karena menolak kesahihan hadis dari segi sanad itu sama dengan kita hukumnya sama dengan kita menerima sebuah hadis palsu. Dan kita tidak boleh melakukan prasangka-prasangka. Pertama dalam hal usuluddin, dalam bidang pokok-pokok akidah itu tidak boleh dilakukan prasangka-prasangka. Kedua, tidak boleh kita memperkirakan sesuatu dalam mentarjih salah satu dari dua hal yang memiliki pengertian yang saling berlawanan tanpa ada dalil yang menguatkan. Ya. Jadi kalau Anda mau mentarjih itu melemahkan salah satu ketika ada dua dalil yang bertentangan, boleh kita lakukan tarjih. Tarjih itu adalah membuang salah satu hadis yang mana lebih lemah daripada hadis satunya. Misalkan ini ada dua hadis bertentangan, oh ini lebih lemah, ini kita buang. Karena ini metode tarjih ya.
Karena berarti ini yang kita gunakan. Itu harus menggunakan dalil yang qat'i. Tidak boleh mengira-ngira. Kemudian prasangka itu ada dua macam, yaitu zon atau prasangka yang berdasar pada sumber yang otentik. Yang kedua, zon yang tidak dibutuhkan sama sekali. Nah, Anda mengira-ngira sesuatu berdasarkan dalil yang qat'i, sumber yang qat'i, sumber yang pasti, qat'i itu artinya pasti, sumber yang pasti, maka itu tidak tercelah. Ya. Sedangkan ketika Anda mengira-ngira bukan pada sumber yang pasti, maka itulah yang baru dicela. Baik. Nah, terkadang kita itu tidak mau jujur. Kadang-kadang kita menolak hadis-hadis sahih karena pemahaman kita keliru, bukan karena hadis itu. Hadis itu tidak salah, tapi karena kita kurang fair dalam memahaminya, sehingga terkadang kita itu menolak hadis tersebut. Apa saja contohnya? Ini contohnya. Misalkan ini sebuah hadis, ya Allah hidupkanlah aku sebagai seorang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amiti miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Nah, kalau kita pahami itu nggak punya duit, ya Allah sudahlah saya nggak punya duit saja. Yang penting saya bisa bersama orang-orang miskin, gitu ya. Sedangkan ada hadis lagi, ya. Hadis, innallaha yuhibbul abdul ghanit taqi khafi. Allah menyukai hamba yang kaya, ya, dan bertakwa dan tidak menonjolkan diri. Kemudian ada hadis lagi, ni'mal malus saleh limar is saleh. Sesungguhnya alangkah baiknya harta yang baik untuk orang yang saleh, untuk orang yang baik. Nah, maksudnya apa di sini? Jangan serta-merta hadis meminta mati hidup dalam keadaan miskin. Sebagai seorang yang miskin itu diartikan, dipertentangkan dengan hadis ini. Itu maksudnya adalah iffah, yaitu menjaga kehormatan diri. Ya. Dengan harta yang dimilikinya, beliau selalu suka bersedekah. Karena arti dari kaya sendiri dalam Al-Quran adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa atau kecukupan. Maka kalau kita lihat kehidupan Rasulullah punya banyak. Kalau beliau mau, uang itu akan terus berdatangan. Tapi beliau tidak takabur. Beliau duduk bersama para budak dan para fakir miskin. Makan pun juga seadanya. Bahkan ada suatu hadis diceritakan bahwa Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah datang ke rumah istrinya dan mengatakan, apa yang kita makan? Enggak ada yang bisa kita makan, kata istrinya. Kemudian Rasulullah berkata, idzan ana shaim. Ya udah kalau gitu saya puasa aja deh. Karena enggak ada yang dimakan. Apa yang dimakan? Enggak ada. Itu kemudian ini lagi. Hadis, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini setiap permulaan setiap abad seorang yang akan memperbaharui agama mereka. Kemudian mereka mengatakan, agama tidak mungkin diperbaharui. Agama itu ya tetap, tidak berubah selamanya. Berarti hadis ini salah. Hadis ini berarti kita tolak. Masa agama diperbaharui? Anda mau sholat 4, ya, kemudian Anda memperbaharui agama, akhirnya sholat dirubah menjadi maghrib dan isya dijadikan 1, sudah dijamak saja 3-2. Ya. Akhirnya Anda tidak sholat, itu namanya sholat jamak. Nah. Itu karena kesalahan kita dalam memahami teks. Maksud dari pembaharuan di sini adalah apa? Pemurnian agama agar kembali seperti semula. Ya, misalkan saya punya HP, ya, saya punya HP. HP saya ini ada ada temper gelasnya. Temper gelasnya ini sudah pecah-pecah ini. Nah, ini harus saya perbarui. Gimana caranya saya perbarui? Saya buang ya temper gelas yang lama, saya ganti temper gelas yang baru. Tetap tidak berubah temper gelas, tapi kembalinya yang lama sudah retak, sudah rusak, diganti menjadi yang baru. Itu disebut dengan tajdid atau pembaharuan yang dimaksudkan
Rasulullah. Nah, ini ada hadis lagi. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadah alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal wassaumi ramadana wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, Islam dibangun atas 5 dasar itu. Nah, kemudian ada orang yang hadis tersebut, kok nggak ada jihad di sini? Jihad ini kan penting. Ya. Nah, dia nggak paham kalau jihad itu hukumnya fardu ain, fardu kifayah, ya. Dan juga jihad itu bukan hanya sekedar perang, karena dia pahaminya jihad itu perang. Gitu. Padahal jihad itu selain perang juga bisa belajar. Anda belajar ini juga termasuk bagian daripada jihad. Gitu ya. Karena pemahaman yang salah, bukan karena hadis itu yang salah. Gitu. Nah, baik. Ini perkataan Yusuf Qaradawi. Cepat-cepat menolak hadis sahih meskipun sulit dipahami adalah tindakan yang ngawur. Jadi jangan gampang-gampang menolak hadis sahih. Kaum Mu'tazilah itu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Ini kelompok Mu'tazilah ya. Bentar. Ya. Ini kelompok Mu'tazilah. Sebentar. Saya perbaiki dulu toolnya. Ya. Sebentar. Ya, kelompok Mu'tazilah ini menolak hadis yang sulit dipahami. Bahkan ayat Al-Quran. Ada hadis yang misalkan kelompok Mu'tazilah ini tolak. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal badra kama tarawnal qamar lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama ya. Melihat bulan di malam purnama. Seperti kita melihat bulan purnama, itu maksudnya. Nah, Mu'tazilah menolak. Ini kan berarti menyerupakan Allah dengan sesuatu. Allah bisa dilihat. Ini berarti Allah tidak suci lagi karena Allah bisa dilihat. Itu kan pemikiran mereka. Jadi sehingga mereka menolak hadis tersebut. Nah, ini yang muskil daripada orang Mu'tazilah. Ya, ini juga pernah ya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menolak beberapa hadis disebabkan hadis tersebut menurut beliau tidak sesuai dengan syarat Islam. Ketika ada kucing ada orang menyiksa kucing dan kemudian dia mati. Kemudian Sayyidina Aisyah tidak setuju dengan itu. Ya. Bagaimana mungkin seorang muslim, jadi ada seorang wanita mengunci kucing di sebuah kamar dan tidak diberi makan sampai kucing itu mati dan Allah mengazabnya. Nah, masa seorang muslim dihukum karena kucing, kata Sayyidatina Aisyah. Nah, sebenarnya Sayyidatina Aisyah ini salah. Kenapa? Karena yang dimaksud dihukum di situ adalah perbuatannya, ya, perbuatan orang tersebut yang tidak sesuai, yang bertolak belakang dengan dengan kemanusiaan. Dia sangat tidak manusiawi sekali dan tidak beradab sekali, kan seperti itu. Baik. Itu berarti hatinya sudah beku sehingga sangat kejam sekali orang itu. Oke. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam memahami sunnah an-nabawiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.